Halo lagi semua. Hari ini saya mau lebih mendalam membahas tentang kayu-kayu di bat pingpong. Ya. Jadi mungkin waktu kamu beli bat pingpong itu biasanya kan sangat pusing gitu ya. Ada macam-macam gitu, dari bat yang all wood sampai ada yang karbon, terus karbonnya banyak sekali macam ya, ada ZLC, ALC, ada eh, dan macam-macam lah ya, banyak sekali. Nah, jadi basicnya kita mesti ngerti dulu kayu itu apa sih gitu ya. Jadi kayu itu kan banyak sekali macam dari pohonnya. Waktu dia tumbuh, kalau dia tipe kayu yang tumbuhnya cepat, biasanya itu kan ada ringnya gitu ya. Jadi ada ring umur daripada kayu itu. 1 tahun 1 ring, 2 tahun 2 ring, 3 ring, 4 ring. Nah, kalau dia kayu yang tipe tumbuhnya cepat, per ringnya itu jaraknya jauh-jauh biasanya. Ya. Eh, Terus kayu itu biasanya juga kalau dia eh, ringnya jauh-jauh itu, ya misalnya ini nih, kayak kalau kamu lihat ini. Ini kan setiap garis nih, setiap garis itu sebenarnya umur tuh. Jadi setiap kali ada garis yang lebih gelap, itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Nah, jadi kalau kayunya tambah padat, tambah tua, dan grow-nya tambah pelan, antara jaraknya itu, jadi per tahunnya itu tambah lama tambah deket gitu ya, tambah tambah deket, putihnya tambah dikit gitu, yang hitamnya lebih lebih banyak. Dan hitamnya itu biasanya jadi setiap kali ada putih gitu kayak dagingnya 1 tahun grow, terus waktu mau berubah ke tahun berikutnya itu kemungkinan di antara, kalau musimnya yang ada musim hujan, musim panas gitu, musim kemarau. Nah, waktu musim hujan itu yang putihnya biasanya. Jadi dia grow-nya lebih banyak. Tapi waktu lagi kemarau kan dia lagi struggling tuh. Grow-nya lebih pelan, lebih dikit, tapi hasilnya jadi lebih padat. Ya, jadi lebih lebih gelap. Jadi kalau kita ngerti tentang kayu gitu ya, pernah coba-coba kayu, potong bagian yang serat yang hitamnya itu, dimana itu musim kemaraunya, dimana dia grow-nya lebih pelan, biasanya lebih keras, lebih padat, lebih keras daripada yang waktu lagi subur-suburnya gitu, lagi grow-nya lagi subur ya. Nah, dari jenis kayu ke kayu lain-lain, jadi ada yang lebih empuk, ada yang lebih dense, ada yang lebih eh, fleksibel, ada yang lebih kayak hampir nggak kelihatan itunya, serat-seratnya nih ya, kayak beda-bedain beberapa aja. Ini kayu camper ya, seratnya tuh beda sama misalnya dibanding kayu jati gitu. Kayu jati tuh seratnya kayak lebih jauh-jauh. Nah, jadi kalau bat pingpong itu kayunya kita pakai yang one ply untuk bikin, terus seratnya dia lompatnya jauh-jauh gitu ya, antara tahun per tahunnya itu bedanya cukup jauh. Nah, itu waktu di pembalin bola ya, waktu kena yang bagian hitamnya padat lebih keras gitu. Kalau yang kenanya putihnya lebih gede-gede, dia lebih empuk. Pembalannya jadi beda gitu. Ya. Nah, itu terus juga tebel tipisnya itu ya pengaruh gimana dia membalnya gitu. Biasanya tambah tebel ya tambah keras, tambah stiff, tambah membal. Eh, Kayak gini ya. Ini kan one ply, jadi benar dari kayu tapi dipotong jadi tipisnya segini. Di pembalin ya kayak gitu. Terus biasanya bat itu kalau udah dibuat untuk dia supaya untuk dapetin yang one ply terus rata dan lain-lain itu juga susah biasanya ya. Jadi kebanyakan pabrik-pabrik perusahaan untuk menangani itu supaya lebih banyak kayunya yang lebih stabil, lebih kuat, itu dipotong sebagai veneer dulu. Jadi tipis-tipis. Ini kayu yang udah dipotong tipis gitu ya. Ini cuman berapa sih, 0,5 mm kali ya, tip tebelnya. Nah, ini juga ya, kayu lain lagi. Ini kayu Mega Nyato. Yang ini waduh udah lupa, nggak ada namanya ya. Tapi
Jadi kelihatan tuh beda-beda ininya alurnya. Dan setiap jenis kayu ya gitu, beda juga feelingnya, ya, kekerasannya, density-nya. Untuk dia bikin lebih stabil, biasanya dibikin plywood. Nah kalau lagi plywood itu kayak gini, tipis-tipis, terus ditumpuk-tumpuk kayak kue lapis. Ya di lemnya begitu. Lemnya biasanya diselang-seling supaya soalnya kayu itu kalau dia one ply ya kayak begini, terus tipis, alur kalau mau dipatahin begini susah, kuat, keras. Ya, soalnya kayak begitu. Tapi kalau dipatahinnya begini di bagian yang garis-garisnya ini itu gampang. Jadi kalau dikerasin kan krek patah. Ya, makanya itu juga orang yang bilang biasanya kalau one ply kan ini nggak sekuat seperti yang banyak ply gitu kayunya. Ya gara-gara gitu. Pas ada alur tahunnya itu kalau itu dikenain force yang gede bisa patah di bagian itunya gitu. Ya, jadi kalau udah plywood gara-gara diseling-seling jadi lebih kuat. Ya. Terus kalau udah diselang-seling, gara-gara kalau dia kayak begini kan jadi ada yang tebel, ada yang tipis, yang tebel, yang tipis. Nah kalau di pembalin itu pas kena yang bagian yang tebel, yang lebih empuk, membalnya lebih pelan daripada yang bagian yang alur tahunnya itu tadi. Ya. Jadi kalau udah dibuat plywood biasanya lebih stabil biasanya, gara-gara kan dia udah selang-seling nih. Jadi kekuatan bouncy-nya, kekerasannya, stabilitas kekuatannya itu udah jadi hampir sama rata di seluruh permukaan gitu. Ya, jadi kalau plywood kamu bounce, biasanya kemana aja bounce-nya cukup stabil berasanya gitu. Ya. Tapi kalau dibuat bed, itu juga pengaruh dengan bentuknya, pengaruh dengan yang tadi kayunya, pengaruh dengan lapisannya gimana dia sandwichnya, itu mempengaruhi juga sweet spotnya. Jadi kalau kamu bounce di tengah-tengah bed sama agak samping tuh, kayak nggak ada kekuatan sampingnya, ya. Makanya ada beberapa bed plywood gini biasanya ditambahkan karbon. Ya, karbonnya itu banyak sekali macam sekarang. Jadi ada juga pakai resin, pakai fiber, pakai aerolite ya, aerolite, Zilon, banyak sekali lah. Ya, Kevlar ada juga. Terus bahan-bahan biasanya itu yang modern-modern gitu. Kalau karbonnya itu apaan sih? Karbon itu kayak karbon kan salah satu material yang paling keras di dunia. Jadi dia kalau udah diproses, dibikin jadi kayak semacam fabric, terus di weave gitu ya, dirajut seperti jadi kayak tikar tipis. Nah itu kalau dilapisin di dalamnya, di dalam kayu, terus biasanya lemnya itu semacam resin gitu ya. Jadi satu lah sama kayunya. Nah itu gara-gara dia bahannya kuat banget, keras banget, dan sudah sangat rata gitu ya, udah di weave, udah dirajut. Jadi membuat waktu kamu bounce bolanya lebih keras, gara-gara padahal materialnya tipis banget gitu ya, tapi bisa menambah kekuatan, kecepatan, terus lebih sweet spotnya juga lebih kesebar. Jadi tadi kalau kayu biasa gitu kita pukulin dari kenceng terus ke samping-samping kayak nggak ada kekuatan, kalau udah dikasih lapisan karbon di dalam biasanya lebih sweet spotnya itu lebih gede, jadi hampir ujung banget baru mulai keberasa beda gitu. Yang tengah-tengahnya asal kena di mana di antara tengah itu feelingnya cukup rata gitu ya. Jadi kamu lihat tuh bedanya. Ya. Kalau udah ke samping tuh kayak powernya hilang. Ya. Terus jadi kalau bed pre-made itu juga biasanya tergantung plywoodnya. Jadi mereka pakai kayu apa, lemnya gimana, cara ngelemnya, kayunya sebelum jadi veneer atau sesudah jadi veneer itu pengeringannya seperti apa. Itu semua merubah kekerasan dan density dan segala macamnya gitu, feelingnya. Makanya ada yang kayak si Pak Gilang, Suhu Gilang bilang gitu ya, waktu dia training di China, itu pemain-pemain China banyak yang ngehang bed mereka sengaja digantung di depan AC 1 malaman atau 2 malaman gitu untuk mengeringkan kayunya sebenarnya. Jadi ngerubah, misalnya kayunya berasanya agak terlalu soft, kayak agak melempem gitu. Mereka mau mengeringkan kayunya lebih kering lagi, yaitu mereka akal-akalin dengan gantung di depan AC. Dan AC itu kan terkenal bikin kering gitu ya.
nyedot air gitu. Jadi mengeringkan. Nah itu jadi tambah biasanya lebih crispy perasaannya gitu setelah digitukan gitu. Tapi kalau yang bed pre-made kadang-kadang ya kayu treatmentnya nggak bagus gitu ya, asal-asalan gitu, pakai asal kayu yang cukupan, kayaknya bisa dibuat bed murah terus dibuat ya kayak gitu, melempem, terus sering tipisnya ketipisan, terus kadang-kadang terlalu ringan jadi nggak ada kekuatan, ringan tipis, terus kadang-kadang juga keberatan, kadang-kadang juga dia pakai plywood yang sangat berat gitu dibandingkan dengan bed pingpong lain yang normal. Ya, kalau normalnya itu orang biasanya dari kisaran kalau udah 80-an ke atas gitu, 80, 85 itu medium ya. Itu yang standar. Di bawah 80-an udah 70, antara 70, 74 gitu-gitu itu dianggap ringan biasanya. Terus yang di atas 90-an, 95, 9 sampai 100 gitu itu yang bed cukup berat ya. Di atas 100 biasanya udah keberatan gitu. Udah mulai itu yang specialty lah, orang-orang yang cuma suka bed berat doang pakai gitu. Yang naturalnya sih yang biasa-biasa dijualin itu rata-rata average-nya pasti dari sekitar 80 graman sampai 95 graman gitu. Ya, antara range itu give and take ya, naik turun. Makanya juga kalau kita beli bed yang bagus pun waktu beli pun dari tokonya range-nya juga bisa beda-beda tuh, bisa sampai 5 gram gitu bedanya. Kadang-kadang bisa dapat bed yang sama dengan merek yang sama, jenis yang sama itu 80 gram, ada juga yang dijualnya sampai 85 gram sampai bahkan 90 gram gitu. Ya, jadi tergantung juga orangnya, taste-nya. Ya. Biasanya in general kalau kayunya tambah berat, power-nya tambah banyak. Jadi bouncing-nya itu untuk speed dan power-nya pasti naik gitu kalau tambah berat. Tapi bikin kita kelincahannya menurun biasanya ya. Jadi kalau orangnya tipe yang demen mainnya deket meja, lincah gitu, ngeblok, push, itu biasanya prefer bed yang lebih ringan. Soalnya dia mau kelincahannya itu. Tapi kalau yang tipe-tipe yang stroke dari belakang, maunya bolanya sangat keras, kuat, kencang, yaitu cenderung lebih demen bed yang agak beratan, dia sekitaran 90-95 ke atas gitu ya, supaya dapat powernya gitu, dari drive dari belakang. Tapi ini general doang ya, general rule, tidak selalu begitu gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau kamu ngerti kayu, bisa aja kayunya itu kayak ini nih, aku bikin sendiri. Ini core-nya balsa. Jadi balsa itu lucu ya, balsa itu ada balsa yang standar, balsa yang berat gitu, beratnya kayak mirip kayu biasa. Ada lagi balsa tipe yang ringan. Nah yang ringan itu sebenarnya balsa itu walaupun ringan, terus kalau dipencet-pencet tuh kayaknya empuk, tapi dia secara density, kepadatan daripada tahun-tahunnya itu kayunya itu sebenarnya sangat padat. Jadi sebenarnya dianggap sebagai kayu keras, ya kayu dense, bukan keras ya, mungkin dense. Tapi dia jadi sangat even juga. Kalau di bounce tuh dimanapun juga mirip-mirip, nggak begitu berubah gitu. Ya, soalnya dia punya grain ya kayak gitu, tipis dekat sekali sama each other, nggak begitu ada pengaruhnya jadinya ya. Terus kalau kita tambah tebelin ya tambah kenceng. Soalnya dia kan kayu ya gitu ya, tambah tebel tambah kenceng biasanya, tambah kuat. Ini jadi lapisan veneer di atasnya cuma dikasih tipis ini untuk ngeprotek gara-gara kalau balsa sendiri kan sangat empuk ya, kayak ditekan pakai kuku aja biasanya bisa bertanda gitu kalau balsa. Jadi ini untuk menguatkan. Jadi kayak ini yang bikin dia dense-nya supaya ada kekuatan pembalan. Terus ini kayak protect untuk kasih kayak pengerasnya, penguatnya gitu. Cangkang penguat. Kalau balsa enak sih sebenarnya. Ya, tapi ini enteng sekali jadinya. Jadi ini cuman berapa sih? 78 ya, padahal cukup tebal, hampir 1 cm, 78 gram ya. Ini ada lagi juga balsa tapi lebih tipis, terus pakai kayu veneer, tapi veneernya ini yang lebih agak tebal dikit ya. Nah, ini sama dengan veneer yang tadi. Jadi not bad. Terus orang biasanya cari kayu itu kalau yang all wood itu gara-gara mereka demen vibrasinya itu. Jadi waktu dipembalin
ada perasaan tuh kayak geter-geternya yang nyambung sampai ke tangan gitu lagi main. Lagi mukul stroke yang kayak smash dan lain-lain gitu ya. Berasa banget gitu, ada kayak getaran feedback ke tangan. Nah, itu biasanya itu feeling yang orang demen pakai Allwood mau gitu. Jadi setiap kali mukul itu ada kerasa nyamannya itu, vibrasi daripada bola kena sweet spot lagi dipukul keras. Terternya itu enak banget gitu ya. Jadi tambah kayunya tambah dianggap enak, biasanya tambah getarannya itu nyaman atau spesial perasaannya. Ya. Iya, kalau dibandingin sama karbon, ini Black Devil karbon, tapi juga ada campuran basanya dan dia udah diolah gitu di dalam. Jadi kayunya kayaknya diproses ya, di mana karbonnya itu udah kayak di blend di dalam kayunya gitu. Ya, ini juga kalau karbon itu cenderung lebih stiff perasaannya. Jadi getarannya tuh beda sama Allwood. Tapi sweet spotnya biasanya tambah gede. Jadi di mana aja dipukul di raketnya, pembalannya mirip-mirip gitu. Kalau di yang sweet spotnya tidak bagus, biasanya beda banget gitu. Cuman di tengah-tengah enak, terus sampai sini kayak udah melempem banget. Ya, dia sekitaran sampingnya. Makanya itu kebanyakan orang yang baru beginner lebih suka pakai karbon gitu, kayaknya berasanya masukannya lebih gampang gitu ya, gara-gara gitu sweet spotnya lebih gede. Kalau kamu baru mulai kan susah tuh mukulnya uniform terus di tengah-tengah gitu di sweet spotnya, jadi dia biasanya mukulnya masih agak kacau balau di mana-mana gitu, bednya nggak bisa ngontrol di mana bolanya kena. Nah itu jadi kalau pakai dia karbon dia lebih forgiving, soalnya sweet spotnya lebih gede, jadi di mana aja kena ya tetap aja powernya cukup mirip-mirip gitu ya. Kalau yang pakai Allwood tuh biasanya harus lebih precise, sudah lebih jago gitu. Terus Allwood juga biasanya dual time-nya lebih lama. Jadi dia waktu kena bolanya itu ketahan di permukaannya. Ini ngomonginnya per berapa detik gitu ya. Jadi bukan nggak sampai 1 detik gitu. Tapi feelingnya itu kalau kamu udah mulai dapet, keberasa sih. Yang per berapa detiknya itu, per titik berapa detiknya, oh itu lebih lama sedikit gitu, dual di kayunya, kayak masuk ke dalam membal baru keluar lagi gitu, baru lepas lagi dari kayunya ya. Jadi ya begitu ya, ini kayu jati one ply jadinya. Tuh, ini juga keberasa tuh kalau dari samping-samping pembalannya jauh lebih melempem ya. Terus juga gara-gara kalau one ply gitu ini ada mata di mana kayunya nanti ada branch lagi keluar gitu, itu matanya ya, gara-gara kekerasannya beda-beda tuh jadinya kayak ada yang empuk keras, empuk keras ya, jadi nggak stabil gitu. Satu feeling kayu ini banyak macam speednya ya. Nah kenapa itu kalau yang kamu udah main-main ke ultimate daripada Allwood gitu ya, biasanya feeling yang paling enak dari semua wood blade itu yang one ply biasanya. Jadi benar-benar satu kayu, satu ply, tapi maunya ya itu yang tadi alurnya semua rata banget, padat banget ya. Tambah padat ya tambah keras, tambah solid perasaannya. Ini 2 macam ini. Yang ini butterfly senkoh ya, dari Kiso Hinoki. Dan katanya kalau yang Kiso Hinoki butterfly senkoh ini dia pakai kayu yang kira-kira udah 100 tahunan ya, dari pohon Kiso Hinoki yang udah 100 tahunan. Jadi kalau dilihat alurnya itu ya tipis-tipis tuh, sangat deket sama each other ya. Jadi di pembalnya tuh enak banget. Jadi kalau yang one ply itu khas banget ininya, vibrasinya jauh lebih banyak, lebih khas daripada even Allwood yang bagus, yang dianggap bagus gitu. Yang 5 ply, yang kayak Nitaku akustik gitu ya, Clipper, itu yang ply gitu ada vibrasinya dan vibrasinya cukup enak. Tapi kalau kamu udah suka sama yang udah pernah cobain yang one ply Hinoki ya, apalagi yang grade-nya udah tua-tua gitu, yang sangat even, itu vibrasinya khusus banget gitu, beda lagi, dan itu yang enak banget gitu ya. Nah ini yang kayak gini ya orang bilang nggak kuat gara-gara, sebenarnya sih untuk main pingpong sih ya sangat kuat gitu, udah cukup banget, kamu pukul sekeras apapun juga musinya sih nggak bakal patah ininya antara alur-alurnya. Tapi kayaknya gara-gara ada orang-orang yang punya bad habit gitu ya, kalau lagi frustasi atau apa kayak diketak ke
ke kakinya atau dikepak ke tangannya bednya. Nah itu ya mendingan sih orang-orang kayak gitu jangan pakai yang one ply. Soalnya ya gara-gara one ply itu tadi aku bilang ada weak spotnya, kalau lagi di garis-garisnya kamu keprak-keprak begitu keras gitu ya bisa aja sih crack atau split ya. Kalau plywood kan gara-gara udah di sandwichnya depan belakang gitu, jadi biasanya lebih kuat ya, lebih tahan kalau di abuse begitu raketnya, yang mestinya nggak jangan ya. Ini Kiso Hinoki juga dari Darker 90. Nah ini lebih tua lagi kayunya. Jadi kalau Kiso Hinoki Darker Speed 90 ini dibilangnya kira-kira biasanya pakai kayu hinokinya yang sudah 200 sampai 250 tahun. Jadi kalau dilihat benar-benar lebih padat lagi gitu. Ya. Dan feelingnya lebih khas lagi. Jadi dari ini sama Senko yang ini lebih solid perasaannya, feelingnya. Lebih solid, vibrasinya lebih gentle, lebih dikit daripada yang Senko. Senko lebih vibrasinya lebih kuat, ya getarannya itu. Gara-gara itu ya tadi kayak mungkin gara-gara solid banget, jadi ini lebih ini. Terus yang ini juga lebih berat sih, ini kayak 95 gram, yang tadi itu 85 graman. Ya, jadi itu pengaruh juga sih berat dari kayu. Tapi berat dari kayu itu waktu kamu udah pasangin karet ya, karetnya juga in a way mesti dicoba-coba sampai dapet yang pas gitu. Jadi kalau kayunya enak pun, vibrasinya enak, terus kamu kasih karet yang nggak cocok, kadang-kadang jadi hilang perasaan enaknya daripada kayu yang spesialnya itu gitu. Jadi itu juga kayak artnya sendiri ya, mesti coba-cobain tempel-tempel ini, tempel itu, cari sampai yang mana yang cocok dengan permainanmu gitu. Ya itu juga gunanya kenapa kalau kita baru mau ganti bed atau apa, mau beli bed baru, sering nanya-nanya ke forum, ke orang-orang yang emang sudah ada pengalaman gitu, minta feedbacknya, minta pendapat mereka, kira-kira cocoknya pakai karet apa. Ya. Dan itu untuk apa, cocok-cocokannya juga sih, kayak ada orang yang cocoknya dipakein karet Eropa, karet Jepang, ada juga yang demen tackiness daripada karet Chinese ya, Chinese rubber. Jadi ya perlu dicoba-cobain aja sih, dites sendiri sampai dapet yang kombinasi yang enak gitu. Kalau semua orang bilang kayu itu enak, tapi kamu pakai terus nggak enak gitu ya, mungkin ya salah pasang karet gitu, atau emang nggak cocok dengan cara permainan kamu. Terus juga untuk nge-review satu kayu sebenarnya paling sedikit kamu harus coba main terus pakai kayu itu. Aku bilang paling sedikit kayak 2 bulanan baru bisa ngomongin, oh ini kayu kayak gini, aku suka yang ini. Nah itu lebih akurat sih. Kalau cuman kayak baru main sekali 2 kali terus sudah bikin review, sebenarnya sih aku bilang nggak akurat gitu. Soalnya kamu mesti cocokin dulu ke kayu itu 2 bulanan. Terus juga banyak orang yang nanya, kalau yang belinya yang pre-made gitu, pre-made bed apaan sih? Pre-made bed itu yang kamu beli udah ada karetnya, nempel depan belakang gitu ya, tapi bukannya ditempel sama toko pingpongnya, dari pabrikannya udah ditempel gitu. Terus biasanya cenderung murah banget gitu ya, harganya itu bisa kayak cuman 50.000 dapat 2 bed yang udah ada depan belakang karet, terus sudah ada bola juga gitu ya. Nah itu pre-made begitu. Ada juga yang mahal ya, jadi pre-made-nya ada yang KW-nya lebih tinggi, sampai ada yang bisa sampai berapa ratus ribu gitu untuk KW pun. Tapi aku cenderung konsensusnya cenderung kalau yang KW itu ya nggak bagus, nggak sebagus yang kalau kamu beli sendiri. Ya, jadi mendingan kamu beli bed yang cuman 100 ribuan by itself gitu, terus beli karet yang 50.000 ditempelin depan belakang, jadi costnya cuman 200 ribuan. Daripada beli satu yang udah dijadikan gitu 300.000. Ya, biasanya tetap kualitasnya lebih bagus yang kamu assemble sendiri. Terus pre-made itu biasanya sama pabrikannya itu emang sengaja kayak untuk orang-orang yang baru beginner banget gitu, baru mulai beli, mau main pingpong, hobi-hobian di rumah, jadi nggak ngerti tentang karet, gimana ganti karetnya, dia cuma beli, pakai, pokoknya sampai rusak nanti beli lagi gitu kan, murah. Jadi ditempelnya pun biasanya pakai lem yang sangat permanen ke kayunya. Jadi karetnya ini ditempel ke kayunya dengan lem yang permanen banget gitu. Kalau lem yang kita untuk lepas pasang nggak begitu dead permanen, nempel tapi ntar waktu lepas lagi cukup mudah gitu ya, nggak ngerusakin bednya. Kalau yang merek DHS tuh sering pre-made-nya dikasih bintang, terus bintangnya tambah banyak, biasanya artinya kualitasnya lebih bagus.
kualitas kayunya lebih bagus, karet yang ditempel sama dia secara primate juga lebih bagus. Jadi ini yang ini 2 bintang tuh, kamu lihat pembalannya ya not bad juga sih untuk baru main-main gitu ya. Mungkin kriterianya lihat kayunya berapa halusnya pembuatannya kalau mau beli yang primate bone, terus karetnya itu keset atau enggak, jadi bisa buat ngespin atau enggak gitu ya. Soalnya kalau kamu mainnya udah mulai agak serius sedikit, mau belajar ngespin gitu, rata-rata karet yang primate biasanya spinnya itu nggak kurang banget gitu, karetnya itu jelek gitu. Ya, karetnya itu ada lebih mirip anti atau ya itu keset banget, atau dia pakai pimple pendek supaya lebih long lasting. Kalau pimple pendek ada berapa yang grippy ya bisa ngespin terus dan dia last lebih longer gitu. Ya, tuh ini bintang 3 jadi lebih bagus dikit. Ya. Terus ini gripnya ini si pen, jadi pegangnya tuh yang Chinese pen hold. Gitu. Ya. Terus kalau yang Chinese berapa tahun terakhir ini mereka udah mulai develop. Dulunya kalau si pen atau J pen, Japanese pen hold atau Chinese pen hold, megangnya begini, terus belakangnya tuh nggak ada karet, mainnya begitu. Jadi forehand ini, backhand ini juga sisi yang sama. Jadi makanya belakangnya biasanya nggak ada karet. Nah, yang kemarin-kemarin ini berapa tahun terakhir udah di develop gitu supaya backhandnya lebih kuat untuk pemegang Chinese pen hold dan Japanese pen hold. Mereka ada yang namanya reverse pen backhand, pen hold backhand, RPB, ya, RPB, reverse pen hold backhand. Jadi mereka backhandnya begitu, di spin dari belakang begini. Nah, ini PF4 biasanya, tapi yang kayak gitu-gitu sih, kayak gini-gini karetnya biasanya nggak tahan. Nah kadang-kadang kita beli terus kayunya kayaknya cukup decent gitu, kita waktu mainin tuh enak juga pembalannya, getarannya enak. Nah kalau kamu dapetnya yang kayak gitu terus karetnya udah akhirnya udah mati gitu ya, udah nggak enak banget pakainya, atau emang mau langsung ganti aja gara-gara emang biasa karetnya nggak sebagus yang kita beli separate, ya dia klotokin, bersihin, biasanya cukup perjuangan gitu ya untuk ngelakuin itu. Seperti ini nih, ini aku udah klotokin tuh, lihat ya, sisa-sisa lemnya tuh masih susah banget bersihnya ya. Jadi nggak tahu, kadang-kadang mesti dikasih minyak kayu putih lah atau apalah untuk ngedissolve lem, bekas lem permanennya mereka itu supaya lebih gampang lepas. Terus boleh tuh dipasangin karet yang lebih oke gitu ya. Kalau mau yang starter ya kayak Mercury 2 itu udah decent lah ya, spinnya udah cukup oke kalau demen tipe-tipe karet Chinese yang tacky. Kalau mau dikasih karet lebih mahal pun ya terserah aja sih, ya, terserah kamu. Tapi ya kayak gitu, kalau kamu rasa kayunya worth it untuk digituin gitu. Ya, kayu dari primate terus kamu udah nyaman dengan handle-nya, nyaman dengan feeling-nya, nyaman dengan idenya, ya boleh aja cobain pretelin, ganti karet baru, mungkin enak gitu. Kadang-kadang sih enak gitu. Kalau aku kriterianya yang mesti lihat tuh, finishing kayunya, plywoodnya itu berapa bagus ya. Kalau kamu beli plywood aja di toko, bisa KW-nya beda-beda. Jadi kualitas plywoodnya itu banyak macam ya. Terus plywood bisa cuma 3 lapis, itu namanya triplek biasanya dipanggilnya ya, 3 triply. Terus ada juga yang sampai 5 lapis, ada yang sampai 7 lapis, 9 lapis, ya, bisa sampai lebih. Jadi kalau mau coba main bikin sendiri bednya ya bisa aja sih kamu beli plywood yang oke gitu, yang KW-nya cukup tinggi. Jadi artinya dia pakai kayunya yang udah rapi, nggak ada bolong-bolong di dalam ya, antara ply-nya itu nggak bolong-bolong, semuanya rapet. Terus mereka udah pakai lemnya yang bagus, terus mereka kompresnya udah bagus, kayu yang mereka pakai udah dikeringkan dengan sempurna gitu. Kalau kamu beli kayunya yang sangat murah, kadang-kadang ya kayak gitu, asal-asalan, jadi plywoodnya belum benar dikeringin kayunya, lemnya juga nanti tambah lama, tambah kering, terus ngelepas lagi antara plywood ya. Terus kadang-kadang bolong-bolong di dalam kalau dipotong gitu, berasa tuh banyak rongga-rongganya. Terus juga mesti kalau kamu mau bikin bed sendiri, mesti cari plywoodnya yang tebelnya mirip-mirip dengan bed pingpong biasa, dan beratnya juga mirip-mirip gitu. Setelah dipotong size-nya seperti bed pingpong itu beratnya cukup nggak, mirip-mirip nggak, akhirnya itu jadi 80-an 90-an nggak gitu. Ya. Itu bisa di test balance juga sih, jadi keberasa sih ya. Kalau kamu bedain sama kayu yang tebel ya.
jauh lebih keras feelingnya. Jadi sebenarnya sih kalau kayunya tambah tebal ya pasti tambah keras sih, biasanya. Ya, dengan kalau di ngomongin rule mudahnya, ya, kalau tambah tipis ya tambah empuk, balangnya tambah empuk. Tapi ya tadi ya, jadi kalau yang kayak bed gitu yang udah play, ya itu tinggal ditambah-tambahin, kombinasikan kayu ini sama kayu itu, ketebalan plywoodnya, veneernya itu 1 mili, setengah mili, 3 mili, terus apa core-nya di tengahnya apa, itu yang dengan penelitian mereka dicampur kayu ini, campur ayus, campur apa, kayu apa, akhirnya feelingnya pokoknya enak banget gitu terakhirnya. Ya. Tapi kadang-kadang kalau kita beli bed ada juga yang kita lihat komposisinya semua sama, tapi ya itu bedanya nanti di lemnya, bedanya veneer yang mereka pakai, lapisannya mungkin beda-beda, tebelannya ya, dan bedanya sangat dikit gitu. Terus kayunya waktu mereka pakai itu dari pabrik yang ini pakai sama pabrik itu kan dia punya supply kayunya juga beda juga gitu. Walaupun misalnya jati sama-sama jati, tapi satu jati yang tua, satu dapat jati yang muda, ya pasti beda juga perasaannya gitu. Jadi itu yang bikin dia kompleks sih. Dan itu yang kenapa kalau yang agak bed mahal biasanya itunya lebih terjamin, lebih konsisten ya. Soalnya supply mereka semuanya biasanya udah lebih terjamin. Makanya kayunya selalu yang tebalnya sama, yang kekeringannya sama, semuanya itu udah dites gitu. Kalau yang agak murah-murahan kadang-kadang mereka skip a lot of the quality control di sisi sana, jadi dapatnya untung-untungan, kadang-kadang dapet yang enak, kadang-kadang enggak ya. Atau pabriknya itu udah sangat mass produce gitu, yang kayak brand-brand dari Chinese gitu, Yinhe dan lain-lain, mungkin dia saking banyaknya produksinya dan dia bisa terus-terusan dapat supply kayunya, jadi mereka bisa banting harga untuk untunginnya demi ya itu ya, lebih jualnya lebih banyak daripada yang mahal-mahal gitu, untungnya dari sana. Jadi nggak tentu juga sih, maksudnya nggak selalu bed mahal itu enak, nggak selalu bed murah itu jelek ya. Cocok-cocokin aja, kamu cobain, cocokin. Tapi itu juga jangan terlalu ganti-ganti bed terus. Kalau mau improve-nya cepat game kamu, mendingan satu bed itu jangan ganti at least setiap 6 bulan. Kalau 6 bulan kamu pakai, kamu benar bosen atau kepengen lagi yang baru ganti lagi, terus pakai sekitar 6 bulan ya. Itu rule-nya untuk supaya improve-nya lebih cepat ya. Kalau kita ganti-ganti bed terus ya adjustment terus, jadi skill gamenya naiknya pelan gitu, gara-gara lebih banyak waktu untuk mengenali bed kamu terus gitu ya, nggak pernah comfortable sama bed kamu. Ada juga bed yang nih, yang ini juga plywood apa pre-made ya. Tuh lihat nggak, alurnya aja nggak rata gitu aku feelingnya. Walaupun ini kalau dibangun sih not bad sih feelingnya ya. Tapi itu gara-gara dia pengeringannya nggak bagus banget, jadi kalau kamu lihat nih yang kayak gini nih pre-made yang udah aku lepas karetnya, kalau dilihat hati-hati kelihatan kayunya agak warped. Jadi kalau dia keringnya atau penyimpanannya apa kayak kena lembab, kena apa, itu kayu juga bisa gerak, dia bisa absorb moisture, ngerubah bentuknya, jadi nggak benar-benar rata nih, agak melengkung ya, jadi gitu sih. Bed mahal pun kadang-kadang kalau dia QC-nya nggak bagus ya bisa gitu juga sih ya. Jadi ada aja sih bed kayak dari China itu yang aku pernah denger ya, plywoodnya lepas dan lain-lain, mungkin dia pakai lemnya either masih baru eksperimen atau belum benar-benar dites gitu. Jadi over time kan semua barang mulai degradasi tuh, jadi lemnya kadang-kadang juga mengeringnya lebih cepat, jadi getas, terus dia lepas lagi, udah nggak lengket lagi ya. Nah ini yang udah ada karbonnya. Jadi kalau kamu lihat mau karbon, biasanya rata-rata ada kayak satu lapisan di lapisan plywoodnya itu yang lebih gelap warnanya atau lebih dibedain ya. Ini Paleo Tri Carbon, hardness keras banget ya. Jadi kamu bisa rasain kalau ya. Berasa. Jadi sweet spotnya tuh bener-bener seluruhnya itu sweet spot, ke samping pun tetap keras ya. Itu biasanya bedanya karbon, tapi getarannya itu kalah sama yang all wood. Jadi biasanya kalau orang demen all wood gara-gara demen getarannya itu. Terus juga kombinasinya dengan apa yang mereka pakai
untuk buat kayunya, dan kamu pakai karet apa, kadang-kadang juga nggak cuma vibrasi tapi ada suaranya juga, suaranya beda. Ini yang Black Devil nih, suaranya khas banget. Ya, bisa tung 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 tung. Terus kan itu juga karet itu kan banyak sekali macamnya, jadi bisa beli karet yang tebelnya beda-beda, bisa yang hardnessnya, kekerasan daripada karetnya beda-beda. Nah itu juga waktu ditempelkan ya beda juga pengaruhnya. Secara general rule, kalau karetnya tambah tipis, tambah keberasa kayunya. Jadi kalau kayunya emang udah enak, terus kamu kasih kayu tipis, ya lebih keberasa tuh pukul-pukulan kamu, vibrasi kayunya keberasa gitu ya. Tapi kalau mau lebih bouncy, lebih speed, bisa lebih spin, rata-rata harus lebih tebel bednya, karetnya. Terus karetnya itu juga cenderung lebih, kalau yang lebih jago biasanya lebih keras pilih karetnya. Ya. Kalau terlalu empuk tuh agak kayak apa ya, dual time-nya kelamaan gitu berasanya. Jadi kayak agak aneh perasaan waktu lagi membal-membal. Tapi ini juga jatuh lagi ke taste kamu, cara kamu main dan kamu sukanya kayak apa feelingnya. Nah itu mesti dicocokin tuh. Kayak aku sendiri biasanya aku lebih pilih yang medium hardness. Itu lebih paling cocok buat aku. Kalau ke sofan agak nggak enak gitu, kayak melempem ke dalamnya kelamaan dual time-nya. Kalau kekerasan berasanya ya itu nggak ada feedbacknya gitu, kurang bisa keberasa woodnya. Jadi aku bisa pilih di tengah-tengah, di medium. Ya. Terus aku variasiin juga biasanya, forehand pakai karet yang max, yang tebel, backhand yang empuk, yang lebih tipis gitu, kayak 1,2 mm atau 0,8 bahkan kadang-kadang. Ya. Itu sih tipis banget. Jadi itu juga taste sih ya. Jadi kamu mesti cobain, cocokin. Mungkin aja kamu sukanya dua-duanya tebel. Ya. Terus juga banyak kayu. Kadang-kadang kalau udah ditempelin karet, kita kalau karetnya tuh berat, kayunya cukup berat, bisa berasa jadi kayak top heavy banget, nggak enak rasanya. Kecuali kamu demen top heavy ya. Jadi kayak berasanya selalu kayunya ketarik ke depan. Itu bisa kadang-kadang dibalance supaya di gagangnya kamu kasih either hand grip atau apa, pokoknya lebih beratnya supaya agak lebih imbang. Nah itu kadang-kadang walaupun kayunya berat jadi berasa nggak berat kalau keseimbangannya udah bagus gitu. Ya, kalau terlalu head heavy atau terlalu head heavy biasanya powernya banyak, tapi ya itu kayak cepet capek, kayak tarik terus gitu setiap kamu swing. Kalau handle-nya lebih heavy dari head-nya, itu biasanya kayak berasa kurang power. Ya mungkin kamu lebih lincah mainnya, tapi kurang ada powernya waktu kamu lagi mukul. Biasanya orang lebih cari yang cenderung yang balance, supaya perasaan ininya balance, raketnya itu enak. Itu biasanya paling cocok. Tapi itu balik lagi ke kalau kamu udah main cukup lama, udah ngerti taste kamu, kesukaan kamu apa, ya dicocokkan saja. Ya. Oke, jadi itu saja pembahasannya. Kalau yang tipe-tipe karbon, ya itu banyak sekali macam, dan setiap karbon ada karakternya sendiri gitu. Itu kayak mereka bikin formula veneer kayu sendiri sampai kayunya itu, lapisannya itu memberikan kekuatan, memberikan fleksibilitas, vibrasi. Terus kadang-kadang dikombinasi dua macam karbon di dalamnya gitu-gitu ya. Terus berapa dalam layernya ditaruh karbonnya itu di mana gitu, di lapisan kedua setelah plywoodnya atau lapisan ketiga atau apa, itu juga pengaruh semua gitu. Ya, jadi itulah permainannya. Kalau aku sendiri sih dari dulu udah gonta-ganti bed banyak sekali, udah bikin bed sendiri. Jadi udah mulai ngerti apa yang aku suka gitu. Aku biasanya lebih suka all wood, dan sekarang predominantly mainnya dengan yang one ply hinoki itu. Gara-gara feelingnya buat aku paling enak gitu. Speednya juga kalau dibandingkan sih sama yang kayak kalau aku bikin yang balsa-balsa yang tebel begini, sebenarnya sih mungkin lebih kencang ini. Jadi lebih ringan ini, lebih kencang ini daripada yang hinoki darker speed itu. Vibrasinya juga not bad, tapi ya itu, jadi cocokin aja sih ya. Power, speed, weight daripada bed itu kamu sukanya kayak apa. Akhirnya nantinya sih kalau udah main cukup lama, udah coba-coba segala macam bed, punya kesukaan sendiri gitu.
Terus kalau ada yang hobi emang demen-demen ganti-ganti bed ya terserah aja gitu ya, selama kamu keuangan kamu menunjang. Oke, jadi itu saja. Hopefully kalian eh, belajar lebih dalam gitu ya tentang kayu, karakter kayu. Eh, Terus kalau ada kesalahan-kesalahan atau informasi yang kamu lebih ngerti, silakan tambahkan di komen gitu, supaya kita semua belajar bareng-bareng, pengetahuan kita tambah banyak. Oke, terima kasih.